Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yofi Ul Mustagfir, Guru Pendidikan Islam di MTS Al-Arafah Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 1 2025 di LPTK Universitas Negeri Wali Songo, Semarang, dengan nomor peserta PPG 1892004008917. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20252098890 pada materi sejarah masuknya Islam di Indonesia, materi kelas 9 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak di sini dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Oke, baik semuanya. Namun sebelum kita mulai proses belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita lancar dan mendapatkan berkah. Oke, untuk doa silakan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Oke, silakan Dani dipimpin langsung doanya ya. Saya Ikra Siratul Fatihah wal Insyirah. Mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dan juga kesehatan untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai siswa-siswi dalam mempelajari apapun yang kita pelajari di sekolahan ini. Baik, sebelum kita mulai pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang tidak hadir hari ini atau ada yang sakit, Bapak absen dulu ya. Kalau ada yang dipanggil namanya, acungkan tangan dan bilang hadir buat laki-laki dan buat perempuan bilang hadir. Doni Armando, Abdul Wadi, Yolanda, Nabila, Agni, Rido, Dennis, Rifai, Asep, Sofian. Sofian ada? Hadir. Kenapa lama Sofian? Oke, lanjut ya. Dewi Sinta. Ya, cukup ya semuanya. Alhamdulillah hadir semua, tidak ada yang tidak sekolah. Baik anak-anak, selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas. Namun sebelumnya Bapak pengen nanya terlebih dahulu, materi apa yang kemarin sudah kita bahas? Ada yang tahu? Silakan Adila. Tentang teori bujarat dari India. Tentang teori bujarat dari India. Oke, luar biasa. Dari laki-lakinya, apa ada yang masih ingat materi kemarin minggu lalu? Apa Monik? Teori Persia pada abad ke-7 Masehi. Oke, teori Persia pada abad ke-7 Masehi. Oke, luar biasa ya. Berarti ingatan kalian masih sangat bagus sekali. Oke, selanjutnya kita akan memulai materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Namun sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia ini dilalui oleh beberapa pedagang-pedagang yang berasal diantaranya ada yang dari Timur Tengah, kemudian ada yang dari India, ada juga dari Malaka dan juga dari Cina. Nah, sebagian para pedagang tersebut memeluk beragama Islam. Para pedagang inilah yang kemudian berperan penting menyebarkan proses masuknya agama Islam dan kebudayaan Islam di Indonesia. Oke, namun meskipun demikian banyak perdebatan yang memunculkan perdebatan-perdebatan yang tidak masuk akal. Kemudian diantaranya karena datangnya Islam di Nusantara atau di Indonesia ini itu mencakup beberapa 3 masalah pokok. Yang pertama diantaranya yaitu dari mana sih tempat asal kedatangan Islam bisa masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, siapa sih yang membawa Islam untuk yang pertama kalinya? Dan yang ketiga, kapan Islam itu masuk ke Indonesia? Nah, anak-anak, dengan adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam di Indonesia memunculkan berbagai teori. Sekarang kita bahas teori-teori tersebut. Namun sebelum Bapak melanjutkan materi yang berikutnya, Bapak mau bertanya terlebih dahulu pada kalian tentang materi yang sudah pernah Bapak sampaikan minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Oke, udah ingat apa? Oke, tentang teori bujarat dari India. Oke, bagus sekali. Tentang teori bujarat dari India yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Masih ada yang ingat ya? Selain itu, silakan menulis apa? Materi tentang Persia pada abad ke-7 Masehi. Materi teori Persia pada abad ke-7 Masehi. Oke, bagus sekali. Onik juga sangat pintar sekali. Tepuk tangan buat Onik. Nah,
Kalau kemarin kita sudah membahas tentang teori Gujarat dari India dan juga Persia, sekarang kita akan memasuki teori selanjutnya, yaitu teori yang ketiga yang dinamakan dengan teori Mekah. Ada yang pernah dengar teori Mekah? Belum ya? Oke, Bapak jelaskan ya. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab yang memiliki semangat tinggi dalam menyebarkan agama Islam hingga sampai ke Indonesia. Itu ya, teori Mekah. Adapun beberapa bukti yang menyatakan teori Mekah itu ada, diantaranya adanya catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan bahwa Raja Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i. Selain alasan kesamaan mazhab, Abu Yahamka juga melihat bahwa gelar Raja Samudra Pasai itu adalah Al-Malik, bukan Syekh atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan juga di India. Nah, di samping itu pada abad ke-13 itu pun didukung oleh adanya ulama-ulama Jawa yang mengajarkan tasawuf di Mekah. Namun meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Mekah juga memiliki kelemahan. Ada yang tahu kelemahan teori Mekah itu apa? Kelemahan teori Mekah itu apa? Ada yang tahu nggak? Jadi ya, kelemahan teori Mekah yaitu kurangnya cukup bukti yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam pertama kali di Nusantara. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwa kelemahan teori Mekah yaitu karena kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia, sehingga teori Mekah ini masih dianggap lemah keberadaannya. Dan kemudian lahirlah teori yang keempat, yaitu teori Cina. Namun sebelum Bapak masuk ke teori yang keempat, Bapak pengen kalian membuat beberapa kelompok untuk mencari tahu, menganalisis, mengidentifikasi apa yang sudah Bapak bahas barusan tentang teori Mekah. Oke, baik semuanya, mari kita bikin kelompok ya. Silakan dirubah posisi bangkunya. Kita bikin kelompok. Silakan kamu pergunakan teknologi yang ada pada kalian, baik itu lewat laptop maupun dari referensi dari buku. Silakan kalian analisis, kemudian identifikasi apa saja bukti pendukung teori Mekah dan apa saja kelemahan-kelemahannya. Oke, mulai dari sekarang bekerja. Silakan, ayo semangat.
menganalisis dan mengirim terima kasih. Kemudian ya, terima kasih banyak ya kalian sudah mau membuat kelompok dengan rapi dan luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Oke anak-anak, setelah kita beres tadi membuat beberapa kelompok dan menganalisis, mengidentifikasi yang sudah Bapak sampaikan barusan, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi teori Cina. Namun sebelum Bapak masuk ke teori Cina, Riko kenapa kok lemes banget? Ngantuk? Waduh, kalau ngantuk sepertinya harus dikasih ini dulu nih, dikasih ramuan biar semangat. Gimana kalau kita tepuk semangat ya? Siap. Oke, baik. Biar kita belajarnya makin semangat, mari kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Gimana Tio? Sudah semangat? Oke, semangat lagi dong. Baik, lanjut. Yang keempat yaitu teori yang terakhir, teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Baik anak-anak, teori Cina adalah teori yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 yang dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu memang mereka sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Jadi dahulu kala pada abad ke-7 ada beberapa saudagar Cina yang datang ke Indonesia. Mereka berdagang, namun demikian mereka juga menyebarkan agama Islam di Indonesia. Maksudnya agama Islam di Indonesia ini juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan musiki di daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi pada tahun 879 Masehi. Nah itu ya teori tentang teori Cina. Adapun bukti pendukung teori Cina adalah diantaranya yang pertama, banyaknya jumlah pendakwah yang berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa kerajaan Demak. Kemudian yang kedua yaitu terdapat pada masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina, seperti contohnya Masjid Cengho di Surabaya. Ada yang pernah ke Surabaya nggak? Belum pernah ada ya? Nanti kita ke sana ya. Ada di sana namanya Masjid Cengho di Surabaya yang kaya akan ornamen Cina. Laksamana Cheng Wei itu sendiri dipercaya sebagai seorang penjelajah Muslim Cina yang turut menyebarkan agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Nah, meskipun didukung oleh beberapa bukti, namun teori Cina ini juga memiliki beberapa kelemahan. Teori Cina ini juga memiliki beberapa kelemahan, ya, yang membuatnya ditentang oleh para ahli. Adapun kelemahan teori Cina itu diantaranya, pasalnya teori Cina ini tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Namun teori Cina ini hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan yang memuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Nah anak-anak, itulah ya tadi merupakan teori yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Walaupun semuanya memiliki masing-masing bukti, tetapi juga dari teori-teori yang disebutkan di atas memiliki kelemahannya, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencari fakta dan juga bukti terkait bangsa mana yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Namun sebelum Bapak tutup, apakah ada yang belum paham atau mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Dewi, mau tanya apa? Pak, siapakah pencetus teori Mekah itu? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Siapakah pencetus teori Mekah itu? Teori Mekah dicetuskan pertama kali itu oleh Buya Hamka.
atau yang juga dikenal sebagai Abdul Karim Amrullah, Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, beliau ini adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia yang mengemukakan teori bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa oleh orang Arab pada abad ke-7 Masehi. Gimana anak-anak, sudah paham? Sudah ya sekarang, alhamdulillah. Nah, oke, baik anak-anak, karena materi kita sudah selesai dibahas semua, kemudian waktu juga sudah sangat siang, waktunya kita untuk pulang. Dan sebelum kita pulang, alangkah baiknya belajar kita hari ini ditutup oleh doa kembali, dan doa itu akan dipimpin langsung oleh ketua kelas kita. Silakan Doni dipimpin doa untuk pulang. Saya Ikra Siratul Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali bersama Bapak di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji dan penilai video pembelajaran atau UKIN, itulah tadi video pembelajaran yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir PPG Transformasi dalam Jabatan 2025. Mohon kiranya Bapak Ibu penguji dan penilai dapat memberikan nilai yang terbaik untuk saya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.